Ya. Apa sih, semuanya mungkin kalau kita memang tidak ada tidak ada penyakit hati, tidak ada unsur egoisme, tidak ada unsur iri, dengki, dendam dan sebagainya, kita pure menggunakan argumentasi ilmiah, argumentasi rasional, argumentasi filosofis misalnya, maka kebenaran itu meskipun berbeda pendapat tidak menjadi masalah, karena masing-masing pada kadarnya, masing-masing pada fase-fase tahapannya masing-masing, yang itu masing-masing orang berbeda. Jadi mudah-mudahan budaya pemaksaan rasional ya itu kan bagaimana bisa rasional dipaksakan, nggak bisa. Kalau kita mau memaksakan kesimpulan kebenaran rasional, paksakan itu dengan memahamkan dia terhadap argumentasinya. Nah, tetapi kalau kebenaran rasional kita mau paksakan ke orang lain dengan satu power pemaksanya itu bukan argumen tetapi emosional. Itu yang akhirnya selip. Kalau kita ingin bahwa kesimpulan kita diterima oleh orang lain, berikan argumentasi sebanyak-banyaknya, berikan argumentasi yang mudah dipahami oleh dia, maka dia akan dipaksa oleh argumentasi itu untuk menerima pendapat kita. Dan pada saat kita memberikan argumentasi kepada orang lain agar kesimpulan saya, pendapat saya diterima oleh dia, tapi kita menyampaikannya tidak dengan bijak, itu sama dengan menghalangi maksud kita sendiri. Ya, semakin kita santun memberikan dalil-dalilnya, semakin kita santun memberikan argumentasinya, semakin kita penuhi sharing argumentasi itu dengan kasih sayang, dengan persahabatan, dengan tasamuh, dengan solidaritas, dengan saling menghormati kesimpulan akhirnya, maka semakin mudah itu diterima. Karena untuk menerima sesuatu juga sangat terkait kepada unsur keyakinan terhadap sumber sesuatu itu. Nah, sayangnya sekarang justru yang lebih marah itu ingin memaksakan pendapat, tapi dengan cara yang tidak ilmiah, dengan cara yang emosional, dengan cara ego dan seterusnya. Maka itu pasti kontraproduktif dan itu tidak ilmiah, tidak rasional. Ya, nah kebenaran rasional semua asal orang-orang yang mencari kebenaran rasional itu tidak diikuti dengan penyakit hati, maka tujuannya sama kok, yaitu ingin mencari sesuatu yang sebagaimana adanya dalam dunia realitas ketuhanan, realitas kemakhlukan, realitas keadilan, realitas yang mau dicari adalah realitas kesejatian sebagaimana adanya. Itu yang saya pahami sebagai kebenaran. Dan itulah yang dicari oleh para ahli fikir, ahli tafakur, para filosof. Yang ingin dicari adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas. Bagaimana memahami sesuatu itu sebagaimana adanya. Itu tidak mudah, karena kita sering memahami sesuatu tidak sebagaimana adanya, tapi sebagaimana pemahaman saya. Saya memahami misalnya begini. Anak saya itu pandai atau bodoh. Kalau saya salah meletakkan validator, alat ukur, barometer, maka saya akan terjebak kepada subjektivitas saya, gitu ya. Misalnya begini, ada anak bertanya kepada bapaknya, ini
9 kali 9 berapa ya, Bapak? Mungkin bapaknya baru hatinya kurang bersih itu. Dia bilang, kamu kelas berapa sih? Ya kan Bapak tahu, saya kan kelas 1 Pak, 1 SD Pak. Masa 9 kali 9 aja belum tahu, bodoh bener kamu ini. Itu bapaknya mungkin sedang hatinya tidak bersih. Jadi sikapnya dia ukur anak itu dengan dirinya. Ya memang kalau bapaknya 9 kali 9 tentu sudah hafal sekali. Ya, nah itu berarti kita memahami si anak tidak sebagaimana adanya, tapi sebagaimana pemahaman saya. Dan pemahaman saya itu ternyata tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kalau realitas yang ada, anak seumur itu logis dia bertanya seperti itu, bukan karena bodoh, tapi karena dia ingin maju, karena dia ingin pandai. Nah, jadi kita sering terjebak pada saat memahami sesuatu itu dengan kacamata subjektivitas saya, sehingga pemahaman kita menjadi tidak sebagaimana adanya. Itu yang disebut dengan memahami tetapi tidak sebagaimana adanya. Bahasa mudahnya disebut memahami tapi tidak benar, atau memahami tapi kurang benar, atau memahami tapi salah. Disebut salah paham. Hati-hati masalah salah paham ini. Coba kita mereview pemahaman kita. Apakah Islam itu, apakah pemahaman kita sudah sebagaimana adanya Islam, atau hanya Islam sepanjang menurut persepsi saya? Bagaimanakah makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Apakah kita sudah memahami ayat itu sebagaimana adanya, atau kita baru memahami sebagaimana yang mampu saya pahami, saya persepsi? Sehingga kalau saya mengatakan menurut ayat ini, ntar dulu, menurut ayat ini sebagaimana adanya, atau menurut ayat ini sebatas persepsi saya. Nah, disitulah makanya saya sekarang kan penakut kalau masuk ke ayat. Saya takut terjebak. Apalagi mengatakan inilah kebenaran, inilah menurut Quran, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Allah, ini begini. Saya bisa dulu saya berani gitu, sekarang mana berani. Semua ternyata terbatasi oleh persepsi saya. Ayat yang saya pahami ternyata dibatasi oleh persepsi saya. Apakah persepsi saya itu sudah benar sebagaimana adanya yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bahwa ayat itu sebagaimana adanya mestinya begitu, bukan seperti persepsi saya. Maka saya tak lagi berani mengatakan menurut ayat ini, menurut Islam, atau menurut madhab ini. Memang saya sudah memahami sebagaimana adanya, sehingga pemahaman saya terhadap madhab tertentu itu sudah benar. Kalau saya sudah bisa memahami sesuatu itu sebagaimana adanya, maka itu pemahaman saya benar. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, bahwa apakah kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan sebagaimana adanya. Kalau kita kaitkan dengan kita manusia, maka kebenaran itu paling tidak yang saya pahami dibagi menjadi dua. Ada kebenaran rasional dan ada kebenaran spiritual. Mana yang lebih canggih? Yang lebih canggih adalah kebenaran spiritual. Kebenaran rasional pasti akan mempunyai banyak perbedaan pendapat, dan kita harus tasamuh di situ. Kita harus solider di situ. Kalau tidak, berarti kita bukan orang yang logis, kita tidak rasional, kita tidak ilmiah. Ya, kita lihat, ayo, kita mau belajar jadi orang rasional, ilmiah, bangga. Yang lucu itu kalau keluaran akademis, tapi ingin memaksakan pendapat. Bagaimana itu ya, akademisi yang tidak rasional. Kurang lebih begitu.
gitu. Ada satu lagi kebenaran yang lebih mudah menuju kebersamaan pendapat, kebersamaan kesimpulan, kebersamaan kebenaran, yaitu manakala kita mau meniti jalan spiritual. Ya, nanti ada disebut kebenaran yang sifatnya itu dari sudut pandang al-usul, ilmul husul, gitu ya. Ada ilmul husul, ada ilmul khudur. Nah, kalau kita ingin mencapai pada sesuatu sebagaimana adanya, kita ingin memahami sifat-sifat Tuhan sebagaimana adanya, bukan rekaan-rekaan pemahaman kita, tapi kita bisa sampai kepada sifat-sifat Tuhan sebagaimana adanya, sehingga kita mudah untuk bersikap sebagaimana mestinya. Ya, mari kita melangkah ke tahap perjalanan spiritual. Langkah yang paling praktis untuk menuju ke sana adalah pertaubatan. Jangan dulu kita mengandalkan ibadah sebelum kita bertaubat. Karena ibadah yang dibangun di atas kekotoran hati kita, itu keterpelesetannya akan luar biasa mudahnya. Kita membangun ibadah, tahu-tahu di sana ada riya. Kita membangun ibadah, tahu-tahu di sana ada sum'ah. Kita membangun ibadah, tahu-tahu di sana ada ujub. Bagaimana agar tidak begitu? Landasi dulu perjalanan kita, ibadah kita itu dengan pertaubatan, sehingga hati kita bersih. Dan setelah hati kita bersih, kita bangun ibadah yang lain di atas pondasi kebersihan itu. Maka itu jauh lebih mudah untuk bisa selamat. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Yuk, kita nyari kebenaran spiritual yuk. Mari. Yuk. Mari kita ngopi atau ngeteh? Enggak, sekarang itu saya banyak dikritik sama teman-teman baik saya. Oh gitu. Soal ngopi aja sih, air putih aja. Air putih. Ya. Jadi minum air putih sekarang air putih, yuk. Baik, kita minum dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba.
105.8 Light FM, the best slow hit station, masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita buka kembali line telepon di 391-3554. Kita buka ronde. Ronde kedua ini. Saya baru minum ronde. Ronde, wedang ronde. Kita masuk ke ronde kedua. Silakan di 391-3554. Kalau bisa pertanyaan yang paling sulit ya malam ini. Ini gak dukung banget. Sesulit apapun ya memang sulit gitu. Ya udahlah, sulit juga nggak apa-apa. Nanti kan saya tinggal bilang saya belum tahu gitu. Iya, bagus ya. Kita terima langsung di 391-3554 atau SMS. Silakan, tapi lebih enak telepon kata Siwo. Ya. Silakan di 391-3554. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Suhandono, Bapak di Depok. Pak Suhandono di Depok. Apa Oke. kabar? Saya dapat Mau nanya salam sama Mas Siwo. Dono. Waalaikumsalam, monggo. Kabarnya baik sih, Bo. Alhamdulillah baik. Oke, cuma nanya itu aja sih, Bo. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi itu mau saya dulu maksudnya. Saya hafal sama Mas Handono itu. Beliau memang begitu. Iya. Lanjut. Cuma nanya kabar aja ya. Iya, Mas Handono terima kasih dan salam untuk penjenengan juga. Silakan 391-3554. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Halo. Halo, Dengan siapa Bapak? Eko Taman Mini. Silakan Pak Eka. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya mengenai kebenaran. Kalau disimpulkan, apakah bisa kebenaran, esensi kebenaran itu disesuaikan dengan kadar kedirian kita, sehingga kebenaran itu tidak harus sama dengan kebenaran hamba-hamba yang lain, atau kalau diistilahkan bahwa kebenaran semua hamba yang ada ini tidak bisa diukur dengan kebenaran yang sejatinya kebenaran. Jadi dalam arti, apakah kebenaran yang wajib kita jalani adalah kebenaran yang disesuaikan dengan kadar kedirian diri kita. Gitu sih, Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Itu rasanya macet gitu Mas Eko. Macet ya? Mas Eko. Dan tadi sangat mestinya tadi sampai ke sini. Jadi saya sangat terima kasih kepada Mas Eko. Mas Eko itu sering ngebel saya lewat HP FM. Jadi buka siaran sendiri. Saya sangat sepakat dengan Mas Eko bahwa seseorang tidak bisa diukur dengan kebenaran seseorang, tidak bisa diukur dengan kebenaran orang lain. Tidak, nanti akan menimbulkan ketidakadilan. Seperti kalau tadi kita angkat kasus tentang kepandaian bapak dan kepandaian anak tadi. Pada saat tingkat kepandaian anak itu diukur dengan kepandaian orang tuanya, maka anak itu bodoh sekali. Karena alat ukurnya dengan ilmu saya. Saya mengukur ilmu anak saya yang masih kelas 1 SD. Nah, kalau kita ingin mengukur dia, ya dengan kondisi dia, jangan dengan kondisi saya. Nah, kalau kita lebih serius di dalam hal kebenaran, maka masing-masing mempunyai fase kebenaran yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak boleh saling mengukur kebenaran orang lain dengan kebenaran saya. Tidak bisa, karena latar belakangnya beda, kondisi situasinya berbeda, keunikan kediriannya juga berbeda, atau istilah yang sangat teknis begini, garis takdirnya berbeda. Tapi bahasa teknis ini malah menyulitkan nanti ya, karena tafsirannya menjadi sangat banyak. Saya sangat sepakat kepada Mas Eko tadi yang beliau mengangkat bahwa kita kebenaran pada diri kita tidak bisa diukur dengan kebenaran hakiki atau diukur dengan kebenaran dari orang lain. Tidak bisa.
begini. Saya dulu punya teman di SMP. Kemudian lama tidak ketemu. Saya tahu dia kuliah dan saya juga kuliah. Dia juga tahu saya kuliah. Suatu saat saya dengan dia ketemu dan dia menanyakan hal-hal itu tidak memandang bahwa saya adalah anak SMP lagi, meskipun dulu bareng sama-sama SMP. Dia menyadari bahwa saya punya perkembangan tertentu, sehingga dia tidak lagi menilai saya adalah seorang anak SMP. ya begitu kan yang terjadi. Tetapi coba kita lihat, mungkin kita mudah mendapatkan pengalaman itu bahwa di dalam dunia spiritual kita tidak mempunyai kepekaan penyesuaian yang seperti itu. Dulu pada saat saya SMP itu saya dibesarkan dan saya dicetak di dalam komunitas Muslim NU. Dan begitu memasuki daerah-daerah keagamaan, daerah-daerah yang berbau bernuansa spiritual, dia masih menilai saya seperti saya waktu ada di SMP di dalam masalah keagamaan. Jadi kalau di dunia akademik dia menyadari bahwa saya ini berkembang, tapi di dalam dunia spiritual kesadaran itu tidak muncul tidak muncul sebagaimana kesadaran dan kepekaan dalam dunia pendidikan. Ya, di dalam dunia pendidikan dia menilai saya bahwa saya sudah berkembang, tidak seperti waktu SMP dulu. Tapi begitu masuk ke dunia spiritual, dia masih menganggap bahwa saya, agama saya, keyakinan saya itu ya yang seperti yang di SMP dulu. Gitu. Lucu ya. Jadi banyak hal yang di dunia di luar spiritual itu berjalan normal, tapi begitu kita masuk ke daerah spiritual banyak hal-hal abnormal yang terjadi. Contoh lagi begini. Dulu di desa saya kira-kira 10 tahunan yang lalu itu ada mazhab baru yang masuk, tapi mazhab ekonomi. Yaitu ada model yang disebut multi level, ya. Itu mazhab ekonomi baru di masyarakat saya. Tapi masyarakat bisa mensikapi. Dia mempelajari dulu ini bagaimana, apakah memberi manfaat atau mudarat, gitu ya. Nah, ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang tidak menerima, tanpa ada pretensi macam-macam. Tetapi coba saya bandingkan lagi. Dulu kira-kira 10 tahun yang lalu di daerah saya di pedesaan datang sebuah madhab baru. Tapi madhab ini madhab spiritual, bukan madhab ekonomi. Yang sangat berbeda dengan madhab yang dianut oleh kebanyakan masyarakat itu. Tapi anehnya sikapnya berbeda. Masyarakat sangat sensitif, belum jadi mempelajari madhab itu, belum jadi meneliti, belum jadi bertanya dan belajar, belum tabayun, sudah mencela, bahkan sudah mengusirnya. Aduh, kenapa ya? Lucu ya, kalau di dunia yang di luar keterkaitan dengan dunia agama, itu kita bisa berpikir wajar. Tapi begitu masuk ke daerah-daerah agama, itu kenapa kita berpikirnya menjadi tidak wajar? Ya bolehlah kita menilai, tapi ya tabayun dulu dong.
boleh deh menilai, tapi ya kita pelajari dulu baru kita nilai. Jangan belum apa-apa karena tidak sama langsung saja ditolak. Ya, ada ya. Kita punya pengalaman begitu nggak? Contoh lagi, satu lagi. Saya mengalami kalau saya ini di dunia pendidikan, saya dari SMP, kemudian Pak Guru SMP saya tinggalkan. Saya berpindah guru kepada guru SMA. Pada saatnya di guru-guru SMA itu saya tinggalkan karena saya melanjutkan kuliah. Tapi itu wajar, itu bisa dihargai. Bahkan guru-guru SD saya itu memberikan selamat. Wah, kamu sudah jadi mahasiswa sekarang. Tapi coba kita masukkan ke dunia yang bersentuhan dengan nuansa agama. Kita masukkan di dalam dunia yang bersentuhan pada nilai-nilai spiritual. Kita baru berpindah majelis taklim saja, kita sudah banyak mendapatkan kecemburuan. Oh, dia sudah berpindah loh. Dia sudah bukan teman kita loh. Aduh. Ada ustadz, ustadz kan macam-macam ya. Ada ustadz yang bijak, ada yang kurang bijak. Nah, kebetulan saya pernah mendapati ustadz yang kurang bijak. Saya pada saat berpindah ke ustadz lain, dia marah. Dia cemburu kayaknya. Bahwa kamu taklimnya di sini aja, jangan pindah ke sono. Yang saya herankan, kenapa di dunia akademis, di dunia pendidikan, kita bisa berpikir sangat wajar, sangat logis. Kalau kita berpindah guru dalam rangka kita berproses untuk menyempurnakan ilmu kita, itu sesuatu hal yang semestinya perlu didorong. Tapi kalau sudah masuk ke dunia yang beraroma, bernuansa agama, itu menjadi tidak normal ya. Kenapa ya? Mestinya kalau di dalam dunia yang lebih bernuansa kesucian itu mestinya harus lebih bijak dong. Mestinya begitu. Tapi saya nggak tahu nih, mudah-mudahan di daerah Jakarta nggak ada deh model kayak gini. Tapi di daerah saya masih kayaknya hal-hal seperti itu. Jadi pensikapan kepada hal-hal yang di luar keterkaitan langsung dengan agama, itu kita bisa sangat wajar, bisa sangat logis. Tapi begitu masuk ke warna-warna agama, spiritual, itu yang dikedepankan itu tidak logisnya lagi. Jadi banyak yang mainnya adalah main sentimen, main emosi, main fanatisme, main egoisme komunitas, egoisme majelis taklim, egoisme macam-macam. Ya, itu saya punya pengalaman seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu tak lagi ditemui oleh para generasi muda kita. Paling enggak generasi di bawah saya, mudah-mudahan hal itu semakin berkurang. Mudah-mudahan ya. Ya kalau masih ada juga, ya mudah-mudahan itu menjadi pendidikan dan bahan renungan deh untuk kita masing-masing. Nah, terus dalam tata cara menilai itu juga di dalam dunia-dunia yang tidak langsung terkait dengan dunia keagamaan, dunia spiritual, kita menilai wajar kok kalau misalnya ada orang tua yang dia hanya lulusan SLTA, tiba-tiba anaknya bisa lulus S2. Bisa orang tua itu bagaimana mendudukkan sikap dia menghormati ilmu anaknya, itu logis-logis saja. Tapi kalau di dunia spiritual, di dunia keagamaan, anaknya sudah menjadi ustadz besar. Sementara orang tuanya ya masih gitu-gitu karena memang dasarnya begitu-gitu gitu ya. Tapi di situ ada keengganan orang tua untuk tunduk kepada prestasi anaknya. Kenapa ini? Kenapa terjadi seperti ini? Ya, itu ada. Maka nanti masing-masing seseorang itu mempunyai fase-fase dan tahapan-tahapan masing-masingnya. Maka kita tidak bisa menilai orang lain dengan validator kita.
Kalau kita ingin menilai seseorang, mari kita masuk ke dunianya dia, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi dia, kemudian kita nilai menurut kondisi yang ada pada dia. Kalau tidak begitu, wah nanti kacau. Jadi itulah makanya sulitnya menilai orang lain. Kalau kita menilai diri kita, itu jauh lebih mudah. Karena datanya kita tahu, situasi kondisinya kita tahu, yang melatar belakangi kita jadi begini, diri kita itu kita tahu. Jadi kita lebih mudah untuk menilai diri kita sendiri ketimbang menilai orang lain. Itu pun ternyata juga tidak mudah kan, menilai diri sendiri itu. Apalagi menilai orang lain. Nah, kalau kita mempunyai bentuk-bentuk egoisme, bentuk-bentuk fanatisme, yaitu egoisme kelompok misalnya. Nah, itu bisa kita terjebak, dan saya lama terjebak di situ. Dulu karena saya merasa sudah sampai kepada terminal kebenaran, ini loh yang benar, ini loh yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka saya menilai orang dengan dia salah. Jadi semua yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran yang saya yakini, saya nilai salah. Ya, sampai saya dari kecil dikondisikan begitu, Mas. Jadi saya dari kecil, masyarakat saya itu mendidik saya bahwa pokoknya agama lain selain Islam itu pokoknya semuanya jelek. Semua nggak punya hak masuk surga. Semua orang kafir. Jadi kalau misalnya saya menyetel radio, tapi di situ ada ceramah, ada seorang bante berceramah atau seorang pendeta berceramah gitu, nggak boleh saya dengarkan ceramah begitu. Jangan, itu tidak sama dengan agama kita. Agama kita kan, waduh. Jadi ada bentuk egoisme agama. Saya dibekali dengan budaya untuk membenci sesuatu yang tidak sama dengan saya. Dan di situ saya juga ditanamkan bibit jadi dihalangi cinta kasih saya kepada orang yang beragama lain, dihalangi saya oleh budaya pendidikan saya, sehingga terjadilah pengkotakan, dan itu yang memprihatinkan. Itu dasarnya dari atribut-atribut atau predikat-predikat yang sangat formal. Padahal kalau kita mau melihat baik buruknya orang itu kan bukan dari bajunya tapi dari kepribadiannya bagaimana, moralitasnya bagaimana, kejujurannya bagaimana, ketundukannya kepada Tuhan bagaimana. Meskipun bajunya indah, tapi akhlaknya tidak mulia, ya kan nggak jadi mulia. Yang mulia kan hanya bajunya nanti. Ya, nah, saya dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu. Mudah menilai orang, mudah menjustifikasi orang, mudah menghakimi orang, lupa menilai diri, lupa menghakimi diri sendiri. Padahal kita ini diwajibkan untuk menghakimi diri kita, tapi sama sekali tidak ada perintah kepada orang-orang awam seperti saya untuk menghakimi orang lain, karena menghakimi tidak mudah deh. Nabi saja diperintah hanya untuk menyampaikan, bukan untuk menghakimi. Tapi kadang-kadang kita punya semangat kelebihan kali, semangatnya itu apalagi sedikit dibumbui dengan bentuk fanatisme, egoisme kelompok, akhirnya kita mudah menghakimi pihak lain. Padahal menghakimi nggak mudah loh. Jadi begitu kira-kira Mas Eko, terima kasih sekali. Satu lagi bahwa misalnya begini, ada seseorang, katakanlah saya merasa sudah upaya sebaik mungkin, sebenar mungkin. Tapi kalau kebenaran yang saya perjuangkan sudah maksimal itu, kemudian saya diukur dengan kebenaran hakiki, misalnya kebenaran menurut Kanjeng Jibril misalnya, waduh, ya bisa-bisan saya, bodoh sekali saya. Kamu tempe gitu mungkin kalau yang menilai saya dikasih alat ukur kebenaran menurut Kanjeng Jibril atau Kanjeng Rasul misalnya. Ya nggak bisa. Jadi kalau kita yang masih dalam proses
merangkak naik itu kemudian dinilai dengan alat ukur kebenaran hakiki, jelas tidak relevan. Kita masing-masing dinilai dengan seberapa perjuangan proses kita, seberapa kita serius untuk menata diri dan berproses menuju kedirian yang lebih sempurna. Disitulah ada alat ukur masing-masing orang berbeda. Kayaknya begitu kali loh. Yuk Mas, lanjut. Sudah sampai di akhir acara? Belum, sampai jam 3. Sampai jam 3. Baik, sudah jam 22:34. Waduh. Belum, Lagi ya? CEO itu suka bercanda. Iya sih. Daripada cemberut. Daripada cemberut ya. Oke CEO, Gitu ya. minggu depan ketemu lagi. Ini kan Insya Allah. kasarnya kan saya diusir gitu. Ayo. Nah, saya nggak ngusir. Enggak ya. Ya kalau gitu saya pamit sebelum diusir ya. Oh gitu. Ya, kepada seluruhnya light audience semua yang berbahagia, saudara-saudaraku, semoga kita dipersaudarakan dalam keindahan, semoga kita dipersaudarakan dalam kasih Tuhan, semoga kita dipersaudarakan dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masing-masing, yuk kita berproses, dan terus berproses. Insya Allah kita akan sampai pada terminal yang sama. Mohon maaf, terima kasih dan mohon pamit. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Light Audience Siwo Agus Hidayat dalam kajian berproses menuju kesejatian diri. Dan seperti biasa di minggu depan Anda juga bisa kembali ikuti setiap Kamis malam dari jam 9 hingga jam 10.30 malam. Saya Jason Blue akan terus menemani Anda di malam ini.